لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Mujibatul husli utawi atau adapun beberapa sesuatu yang mewajibkan mandi. Mujibatul husli utawi beberapa sesuatu yang mewajibkan mandi. Iku sitatun ono nanam, rupane nanam apa saja. Ilajul hasyafati, yang pertama masuknya hasyafah atau masuknya helm zakar. Ilajul hasyafati, yang pertama masuknya helm zakar. Masuk kemana? Fil farji, di dalam farji atau alat kelamin perempuan. Masuk fil farji, ke dalam farji. Wa khurujul mani, yang kedua keluarnya mani. Wa khurujul mani, yang kedua keluar mani, walaupun tidak masuk tapi kalau keluar tetap wajib mandi. Wa khurujul mani, yang kedua dari hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu keluar mani. Wal haidu, yang ketiga haid. Wal haidu, yang ketiga haid. Wan nifasu, yang keempat nifas. Wan nifasu, yang keempat nifas. Wal wiladatu, yang kelima beranak atau melahirkan. Ya, wal wiladatu, yang kelima melahirkan. Wal mautu, lan mati. Wal mautu, lan kaping 6 atau yang keenam mati. Wal mautu, yang keenam mati. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang makhtuf berupa hadza, takdiruhu hadza faslun. Mujibatul husli, mujibat itu menjadi mubtada rafa dengan dhammah karena dia jamak muannats salim. Aslinya mujibatun, tidak ada alif taknya. Mujibatun itu sesuatu yang mewajibkan, tapi alif ditambah alif dan tak menjadi mujibatun. Itu berarti sesuatu beberapa ya, karena jamak muannats salim dia bermakna banyak. Dan dia tidak ditanwin karena akan digandengkan dengan lafal lain yaitu al-husli. Al-husli berarti posisinya menjadi mudhof ilaih karena dua lafal yang digandengkan jadi satu. Yang kedua itu namanya mudhof ilaih, dan mudhof ilaih i'rabnya selalu jar ya. Mujibatul husli. Sitatun jadi khobar dari mujibah, khobar rafa dengan dhammah, dia isim mufrad ya, walaupun maknanya atau artinya 6 tapi secara lafalnya dia isim mufrad. Kenapa? Karena bukan tasniyah, bukan jamak. Ilaju ini bisa punya dua opsi ya. Yang pertama jadi badal dari sitatun. Ilaju berarti sitatun berarti ilaju ya, sama-sama rafa karena menggantikan ya. Badal itu termasuk tabi atau lafal yang mengikuti i'rabnya yang diikuti. Menggantikan sitah berarti harus seperti sitah i'rabnya, itu tabi namanya. Badal salah satu dari tabi ya. Ini menggantikan lafal ilaj itu menjadi ganti dari lafal sitah, tapi menggantikannya hanya salah satu, sebagian saja ya, sebagian dari sitah. Ilaj adalah bagian dari sitah. Ilaj adalah bagian dari 6 itu, maka dia namanya ba'dal ba'du mingkul, dia rafa. Atau opsi yang kedua jadi khobar yang mubtada'nya dibuang seperti al-awwalu iku ilajul hasafati, boleh juga. Jadi khobar dari mubtada yang awal yang terbuang. Al-awalu utawi yang pertama iku ilajul hasyafati, masuknya hasyafah, itu juga boleh. Laju rafa dengan dhammah dia menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, dan dia tidak ditanwin karena akan dimudhofkan ke al-hasyafati. Hasyafati mudhof ilaih dibaca jar dengan kasrah. Fil farji, ini jar majrur ya, pelengkap dari susunan ilajul hasyafah. Ini mubtada khobar tadi sudah bisa.
Lalu ini fil farji pelengkap saja. Fil farji fi harfu jarrin ya, mabni ala sukun, harfu jar mabni ya, tidak punya i'rab. Fal al farji majrurun bi harfi jarfi, jadi jarkan karena kemasukan huruf jarfi, yaitu al farji namanya majrur. Wa khurujul mani, wa ini ngatofnya ke ilaju ya, mengikuti lafal ilaju karena ini yang kedua dari sitah ya, ini mengatofnya ke ilaju maka harus sama-sama rafa. Khuruju al mani mudhaf ilaih dibaca jar juga ya, seperti hasyafati, ilajul hasyafati, khurujul mani sama. Wal haidu ini rofa ya, wal haidu ngatof juga nih wawunya, boleh ngatof boleh ngatof ke ilaju atau khuruju juga boleh ya, boleh ke ilaju atau ke khuruju sama ya, sama-sama rofa. Wan nifasu sama persis seperti al haidu ngatof ke ilaju ya, ngatofnya ke ilaju boleh. Wal wiladatu sama persis seperti haidu, nifasu, wal wiladatu. Wal mautu juga sama persis, yaitu rafa dengan dhammah karena mengikuti lafal ilaju. Nah ini sebenarnya nanti kalau sudah sering baca kitab, sudah banyak membacakan kitab, jadi pembacaan kitab itu lafal atau kedudukannya itu tidak banyak lah ya, itu saja. Coba diulang-ulang, ada atof, ada badal, ada mutada, ada khobar, jar majrur, mudhof ilaih, itu sering sekali muncul. Nanti kalau kita sudah terbiasa, nanti akan terbiasa menemukan lafal dan insyaallah bisa memahami isi dari kitab tersebut. Itu wallahu alam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasan maknanya, pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Ini hal-hal yang mewajibkan mandi di sini ada 6 ya. Kalau salah satu saja dialami oleh seseorang maka wajib melaksanakan mandi. Apa saja? Yang pertama, ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah ke dalam farji ya. Kalau masuknya helmnya, minimal helm zakar sudah masuk maka wajib mandi ya, walaupun tidak keluar mani tapi sudah masuk maka wajib mandi karena sudah dinamakan sebagai orang yang berjunub. Lalu yang kedua, khurujul mani, keluar mani, baik itu keluarnya sebab ilaj, sebab jimak, atau sebab hanya bersentuhan saja, hanya bersentuhan atau hanya memandang saja sudah keluar maka tetap wajib mandi ya. Itu yang kedua ya, keluar mani ya, baik sebab apapun, kalau keluar maninya maka wajib mandi. Wal haidu, dan haid, nah, kalau orang haid nanti mandi setelah selesai haidnya wajib mandi ya. Wan nifasu, dan nifas juga sama, setelah selesai nifasnya nanti wajib mandi. Wal wiladatu, dan melahirkan ya, setelah melahirkan selesai juga nanti wajib mandi, karena kalau belum mandi belum bisa melaksanakan sholat dan sebagainya karena masih mempunyai junub ini atau hadas besar ya. Wal mautu, dan yang terakhir meninggal ini diwajibnya kepada orang yang sekitarnya, wajib kifayah ini ya, wajib dimandikan ketika ada orang yang meninggal, dan wajibnya wajib kifayah. Itu ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Itu kalau dikelompokkan ada 3 yang khusus dialami oleh laki-laki, ada 3 khusus dialami oleh perempuan ya. Yang haid, nifas, wiladah, itu 3 itu khusus dialami oleh perempuan. Yang lain, yang ilajul hasafah, fil farji, khurujul mani, terus maut, itu bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.